dari utus kita menceritakan seperti apa baleho terpampang di depan kita di sore hari ini. Kerajaan nan sarunai. Jadi Pamanalu, Pangasungu, Pangataru, utus Irak turunan Uria Patis atau Patis Uria dari kerajaan nan sarunai. Jadi saya berbicara di sini, nama saya tidak asing lagi di grup kita. Saya sudah disampaikan oleh Propos Lamak, itu adalah familiar kami kepada Pak Godgenye ini. Jadi Propos Lamak. Saya sebagai Danrik Batamat Kabupaten Barito Timur. Saya juga sebagai Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur. Dan saya juga dipercaya sebagai Ketua Umum Dua Walas Patis Pitu Uria Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus sebagai Panglima Batamat Provinsi Kalimantan Selatan. Semua yang saya sampaikan tidak dengan kemauan pribadi, tetapi dengan perjalanan yang cukup panjang. Jadi kerajaan nan sarunai kita harus mengetahui posisinya itu di mana, sehingga kita yang hadir pada malam hari ini akan mengetahui bahwa kita ini utus Irak dari mana. Karena sudah kita dengar tadi, nan sarunai itu radiusnya tidak ada masuk daerah Pandut atau Palangkaraya ini, tidak ada. Apalagi sampai ke Katingan, Kahayan tidak ada. Itu radiusnya. Nah, sehingga kita yang hadir di sini, saya yakin dan percaya bukan dari satu utus, tetapi dari beberapa utus. Mohon izin, malam hari ini saya tidak memanggil para datuk, tetapi saya mohon izin apabila saya tidak menyampaikan, maka ibu bapak semua dan saudara semua tidak mengetahui. Perjalanan saya kepada kerajaan nan sarunai bukan berdasarkan hanya cerita, tapi pelaku. Satu-satunya putra Dayak Mak Anyar yang bisa membangun walaupun tidak besar, tetapi diakui oleh negara. Balai nan sarunai Kapulawang Langit yang berada di pusat pemerintahan Banjarmasin. Saya akan ceritakan kepada ibu bapak. Mudah-mudahan saya tidak sampai kerasukan dan cukup Pak saja yang kerasukan. Ya. Jadi pertama saya ceritakan, saya juga hanya tahu dulunya itu nan sarunai Usak Jawa, hanya itu saja yang saya tahu. Saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah berpikir dan saya tidak pernah berangan-angan dan punya rencana ke depan bahwa saya salah satu utus Irak dari sini yang harus mengangkat harkat martabat moyang datuk kita semua ini. Jadi pertama dari tahun 2008 membentuk Batamat Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah, saya memegang sampai sekarang Komandan Brigade Batamat Kabupaten Barito Timur. Jadi saya sering ke Palangkaraya ikut kegiatan DAD dan Batamat, kelembagaan adat. Suatu saat saya dicari oleh orang dari Banjarmasin. Awalnya untuk proyek pekerjaan perkebunan kelapa sawit. Itu namanya adalah Ramon. Jadi Ramon ini asli turunan dari Bagok, Barito Timur, tapi berdomisili lahir di Banjarmasin. Beliau almarhum dan meninggal pun sebelumnya berbicara sama saya via telepon. Jadi Ramon mencari saya beserta tim ke Tamiang Layar dan disuguhkan, dipertemukan dengan orang yang dicari mereka. Salah satunya juga pernah dipertemukan dengan Tibadowo. Jadi beberapa yang dipertemukan tidak sesuai apa yang mereka cari.
Akhirnya saya dipertemukan, saya ingat di rumah makan Padang di Sulung, saya dipertemukan, lalu sayalah dipersunting kalau bahasa perkawinan atau bahasa suami atau laki-laki perempuan. Saya dipersunting dan saya singkat cerita dibawalah ke Banjarmasin. Saya kesaksian ini Ibu Bapak semua, supaya Ibu Bapak juga mengetahui bahwa kerajaan Nansaruna ini apakah ini hanya dongeng, apakah ini hanya omong kosong, atau ini betul adanya. Saya dibawa ke Banjarmasin dan saya di sana memperkenalkan saya adalah asli Dayak Maknya dari Barito Timur Tamiang Laya. Nah, dari situ saya memperkenalkan Batamat. Dibentuklah Batamat di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu singkat cerita awal. Setelah Batamat dibentuk, karena waktu itu Batamat di bawah MADN, Majelis Adat Dayak Nasional, karena Pak Teras waktu Presiden MADN dan Kepala Batamat Kalteng ini Pak Lohing Simon. Jadi saya membawa Banjarmasin di bawah MADN. Saya akhirnya membentuk di Banjarmasin dan saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan Pak Teras, ketemu dengan Yakubus Gomis, ketemu dengan Pak Martin Bila yang terbaru ini, dan tokoh-tokoh saya ketemu disampaikan saya diberi restu untuk membentuk Batamat di Provinsi Kalsel. Dibentuklah saya di Kalsel dan waktu itu seremonialnya di Hotel Mantangin dan dihadiri ribuan pasukan saya di Kalsel. Tetapi sampai saat itu saya tidak ada tergubris masalah kerajaan Nansaruna ini, sama sekali tidak. Saya hanya membesarkan Batamat. Nah, pendek cerita, MADN dan seluruh legalitas yang dikeluarkan oleh Kemenkumham itu harus direhab lagi. Nah, termasuk MADN itu Majelis Adat Dayak Nasional dimasukin lagi untuk kepengurusan legalitas yang baru. Makanya keluarlah saat itu yang namanya Perkumpulan Majelis Adat Dayak Nasional. Nah, setelah itu keluar, di situ saya pertama menunjuk muka Yakubus Kumis yang tidak menghargai perjuangan masyarakat Dayak khususnya di Kalimantan Tengah. Karena dengan semudah itu Yakubus Kumis membuang Batamat itu sehingga membentuklah Bakormat. Saya langsung dengan Pak Martin Bila di Jakarta. Saat itu saya dipanggil dan diperhadapkan dengan Yakubus Kumis dan salah satunya dari Kalimantan Tengah di Palangkaraya ini adalah Pak Lek Tambunan. Jadi mereka menyerahkan untuk Panglima Bakormat Kalimantan Selatan itu langsung kepada saya. Jadi mereka katakan Panglima Batamat silakan dipegang Bapak dan Panglima Bakormat silakan pegang Bapak. Jadi saya dengan lantang saya menolak untuk Panglima Bakormat. Saya tetap di Batamat. Nah, dengan penolakan itu maka perlu kita ketahui Kalimantan Tengah khususnya Batamatnya aman karena dia sudah masuk di dalam Perda. Nah, lalu Kalimantan Selatan yang sudah saya bentuk besar mau kemana? Karena tidak lagi di bawah MADN. MADN punya Bakormat. Disinilah saya sangat kebriangan. Saya sangat kebriangan dalam hal ini. Lalu pertama saya datang ke Jakarta menyampaikan 3 nama untuk membuatkan legalitas di Kemenkumham. Maksud saya bentuk itu secara nasional untuk menaungi, memayungi Batamat Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kita tidak bisa berkiblat ke Kalimantan Tengah, tidak bisa. Karena Perda Kalimantan Tengah itu hanya digunakan di Kalimantan Tengah. Ini pergumulan saya saat itu. 3 nama saya usulkan ke Kemenkumham, hanya dalam jangka 3 hari semua ditolak. Saya usulkan 3 kali lagi nama, 3 nama, kedua kali ditolak. Saya usulkan 3 kali, 3 nama ditolak, 9 nama ditolak oleh Kemenkumham. Di situ saya sudah buyar. Saya sudah ditanya ini segala macam. Nah, bertepatan di samping saya ini ada Pak Arliansa. Beliau adalah mantan pensiunan Polri dan beliau tinggal sekarang itu sedikit bergeser dari Gunung Meratus dan beliau adalah sebagai wakil Panglima Batamat Provinsi Kalimantan Selatan.
Begitu pula dengan Pak Gatner, beliau adalah wakil Panglima Batamah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi setelah itu saya semua dari 14 kabupaten satu kota media di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mempertanyakan bagaimana nasib Batamah dalam hal ini. Akhirnya saya pergi ke makam Putri Mayangsari yang di sebelahnya ada Patis Urya Mapas yang terkenal dengan slogannya Lansar Tebu Maya Mariam, haus darah lapar daging. Jadi saya datang ke sana. Di sana saya diberi petunjuk bahwa Putri Mayangsari itu meninggalnya tidak dikubur dengan tanah, supaya kita tahu. Putri Mayangsari meninggal ditaruh di atas tempat tidurnya dan dipagari dengan ulin. Nah, setelah itu mayatnya ditimbun dengan separuh harta bapaknya, Sultan Suryansah. Dengan berselang waktu dijaga, timbullah sekarang kalau ibu bapak masuk ke sana itu timbul belang bika, artinya tanah tumbuh pegunungan, itu yang menutup. Saya diberi petunjuk dari situ, saya kembali ke Banjarmasin, ya, saya kembali ke Banjarmasin. Akhirnya saya diberi petunjuk untuk harus merapat diri ke daerah Loksado Meratus, dan saat itu di Desa Hatungon, Kabupaten Tapin, di tempat Pakaru. Di situ ibu bapak saya melaksanakan acara besar-besaran dan dihadiri ribuan pasukan saya. Setelah sambutan dari perwakilan pemerintah daerah dan semuanya sudah berakhir, dan terakhir saya menyampaikan orasi sekaligus sosialisasi di sana. Dan saya sebelum naik ke atas panggung, saya sempat berbicara, Pak Gatner bantu saya, ini saksi orang. Pak Gatner bantu saya. Apa yang bisa saya bantu? Bilang Pak Gatner. Saya ngambil dari tas saya, mohon maaf. Saya bel up Kristen dari dalam perut. Tetapi sang juru selamat saya hanya Yesus Kristus. Secara vertikal tidak ada lain, hanya Yesus Kristus sang juru selamat saya. Saya juga penatua diakon saat ini, penatua diakon. Tetapi secara horizontal saya tidak pernah menutup diri, karena yang kelihatan yang tidak kelihatan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ataupun dari sejarah utus baterai. Jadi dari utus kita bahwa saya adalah bagian yang harus menanggung nasib pasukan saya di Kalimantan Selatan. Dan secara vertikal, siapapun mereka itu saya anggap sebagai saudara saya. Karena saya sudah berprinsip dalam hidup di dunia bahwa namanya saudara bukan karena satu ayah satu ibu atau karena satu perut. Tapi kalau masih kita bersama, satu utus turunan Irak, berarti kita bersaudara. Jadi singkat cerita saya minta Pak Gatner ini ada beras kuning saya, nanti saya minta tolong Pak Gatner sebelum saya berorasi, tolong Pak Gatner. Jadi saya tanda kutip dalam hal ini jangan dikaitkan dengan keimanan, ya, jangan dikaitkan dengan turunan adat kearifan lokal leluhur. Utus Irak ini, saya bicara. Setelah itu Pak Gatner menghamburkan beras kuning di depan panggung, saya naik. Setelah saya naik, di situ saya berkata, Datuk Moyang dari Kerajaan Nansaruna
Aku utus Ira salah satu. Cik. TK kerajaan nan sarunai. Awat karawah aku. Ami petunjuk ma aku anrawiti muka ulun rama. Buktikan amunan saruna jero bujurnaan. Setelah apa yang dilakukan Pak Gatner duduk. Saat saya berorasi, saya dengan penuh rasa hormat, saya memanggil turunan dari Nan Sarunai. Pak Godgenya waktu itu juga hadir. Pak Kalminto ini semua hadir, Pak Karli semua hadir menyaksikan. Saat itu jam 12 siang, terik matahari, tanpa disadari akhirnya di situ habis tenda kami oleh angin badai. Terik matahari tetap. Habis itu guntur patir menyerang di situ. Sampai akhirnya turun hujan, tidak begitu deras. Dan saat itu saya merasa, dan semua tanya Pak Gatner, semua Pak Kali, mereka merasa bahwa ada kehadiran saudara-saudara datuk kakek kita yang memang ikut di dalam kegiatan itu. Memang saat itu kami motong sapi. Akhirnya saya turun dari panggung, saya lari ke rumah, saya minta tolong masakan sapi kalian, ayam kalian sama nasi kalian, keluarkan untuk saya. Dikasihkan saya 3 piring. Akhirnya saya berucap. Detik itu juga dunia kembali cerah. Itu yang terjadi di Tapin Hatungun, tidak jauh dari Meratus Loksado dan di wilayah Kabupaten Pak Karliansa di Tapin. Dari situ saya mendapat petunjuk. Petunjuk pertama apa? Petunjuk pertama, kamu harus turun ke bawah jembatan Pasar Lama. Iya, kalau salah Pak Teko ya, Pasar Lama. Bawakan tabur bunga. Kamu akan mendapatkan turus tabudien ukuran 40-40 plat yang ditancap di bawah jembatan. Kamu harus dapatkan. Berangkatlah saya dari hulu sungai Martapura berkelotok dengan banyak orang dan sampai bawah jembatan. Saya lagi dulu berdoa. Dan saya mencari sekian jam memutar di situ sampai menjadi pusat perhatian orang. Saya tidak mendapatkan. Setengah putus asa saat bertandar kelotok kami, ternyata ulin itu ada 2 berdiri, tetapi sudah dikasih baju pakai cor semen. Jadi ulinnya di dalam. Jadi dia dikasih slop, tapi ulinya tetap ada kelihatan di atas. Nah di situ saya temukan, akhirnya saya menabur bunga di situ, saya ucapkan bahwa saya sudah ketemu. Setelah ini kasih petunjuk kepada saya apa lagi. Setelah saya balik kembali pulang, Pak Kalminto ini orang satu-satunya dan orang saya percaya, dan dia mengetahui semua apa yang kami lakukan. Karena Pak Gatner ini kegiatan di Kapuas tidak begitu ikut kami, jadi Pak Kalminto ini. Dan kemudian ada Pak Mes, ada beberapa anggota kita, dan salah satu saudara angkat saya itu Pak Haji Apriansah. Dialah yang salah satu ikut di sana. Dan jadi beberapa Haji Yusa, ada beberapa haji lagi banyak yang ikut bergabung di kita. Setelah itu, lalu malam saya minta petunjuk lagi. Dan besok saya diberi petunjuk untuk bergeser dari tempat saya tinggal itu ke arah utara. Setelah ke arah utara, di sana saya diberikan lagi satu petunjuk ulin lagi, 40-40 ukurannya. Setelah dilihat dipelajari bahwa ulin itu adalah ulin sejarah makam tumpuk maknya. Kemudian saya beri petunjuk lagi, saya disuruh ke simpang 3 jembatan Merdeka, yaitu di depan masjid. Nah, jembatan itu. Nah,
Jadi jembatan itu sampai sekarang pun dia tetap mereng, walaupun beberapa kali oleh pemerintah diperbaiki tetap mereng. Jadi hanya di situ saya tidak mendapatkan ulin, tetapi saya minta dengan tokoh masjid itu, di situ yang masjid besar itu, saya minta dengan tokoh-tokoh itu, di mana ulin itu sebenarnya ada di perempatan Tampekong itu, dekat monyet Bekantan itu. Di situ kan ada simpang 4. Nah, disitulah ulin itu, dan itu sudah dipotong oleh pemerintah ulin itu. Nah, jadi sebab itu waktu itu saya masih tinggal pertama kali dengan arwah Ramon, dan arwah Ramon memberikan rumah tempat tinggal itu ini lanjutkan kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Selatan. Rumah ini serahkan untukmu, aku ini kada bisa lagi, karena dia waktu itu hanya mengharapkan 1 kali 24 jam karena dia sudah disuntik pakai suntik apa pada dokter, nikotin ya. Ini bukan Pak, nikotin untuk mempertahankan napas saja. Nah, morfin ya. Jadi akhirnya dia selama 24 jam sebelum meninggal dia bercerita kepada saya semua dan menyerahkan rumah itu di Manarap untuk kegiatan kelembagaan adat. Singkat cerita, Pak Ramon meninggal, kami kebumikan di Komplek Perkuburan Kristen, dan saat itu dia meninggal dan meninggalkan rumah itu. Ternyata di rumah itu pun tidak mendapat ketenangan. Saya tinggal di sana. Dan di situ lembaga adat juga tidak bisa jalan. Semuanya tidak berjalan, semuanya buntu, semuanya tertutup. Akhirnya saya kembali lagi, ternyata saya diberikan petunjuk di daerah Pangambangan. Setelah dari Pangambangan, saya balik pulang ke Bartim, ketemu dengan Ineh Uci, almarhum Ineh Uci, penjaga makam Putri Mayang. Ya, diuji di situ, ternyata bilang Ineh Uci, hang awe unenganno. Aku Pangambangan. Pangambangan irulah unengan pamelum masyarakat Takamanyan. Jadi kerajaan Nanserunai pertama sebelum diserang oleh Majapahit dipukul mundur sampai betul dibilang kakak saya sampai ke arah Pasar Arba, Alabio, Tanjung sampai ke Amuntai, kita dipukul mundur hari pertama. Kerajaan Nanserunai itu sebenarnya ada di Kayu Tangi, Banjarmasin. Itu kerajaan Nanserunai. Nah, tidak jauh dari situ, disitulah ada tempat kehidupan masyarakat Dayak Manyan yang namanya Pangambangan. Dan di Pangambangan ada kurang lebih 1 hektar persegi tanah bersih bekas balai adat Dayak Manyan saat itu. Dan ibu bapak merasa datang ke Banjarmasin saat ini, di Pangambangan itulah sekarang berdiri Balai Nanserunai Kapulawang Langit di Pangambangan yang saya bangun sekarang ini. Dan ibu bapak tahu saya bangun itu tidak sepeser pun uang saya keluar. Itu dari sana sini orang membangun itu di Pangambangan. Jadi di Pangambangan inilah, di tengah-tengah itu saya meyakinkan bahwa itulah 1 hektar tanah bersih bekas balai adat Dayak kita orang Manyan, dan tidak jauh dari situ ada komplek pemakaman di saat masa kerajaan Nanserunai suku kita Manyan. Nah, dan dari situ kembali dari Hatumun saya balik lagi kembali Hatumun, dan ini belum punya legalitas. Kita tetap diserang oleh Polda, Polres, Kesbang, Pol, pemerintah dan segala macam, kita tetap diserang. Bahkan saya pernah disidang, dipanggil di Polda Kalsel bersama perangkat di Polda. Jadi oleh sebab itu saya setelah kembali dari Hatumun, saya mendapatkan 1 nama yang diberikan, 2 walas patis pitu uria atau uria pitu. Awat hanyu umpu angkat ngaran heredatuk nuna. Kami hamin hanyu nginat ngaran nina. Dan ini besoknya saya usulkan langsung ke Kemenkumham, tidak sampai 1 kali 24 jam keluarlah SK dari Kemenkumham, 2 walas patis pitu uria atau uria pitu. Skop nasional. Nah, disitulah saya menjadi ketua umum 2 walas patis. Batamatnya dikeluarkanlah melewati ADART
Dan di situ dibahas Batamat. Jadi Batamat Provinsi Kalimantan Selatan dinaungi oleh dua walas Patis Pitu Uria nasional. Dan kami juga setelah itu diterima oleh Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kami diterima oleh kecamatan, kelurahan, dan bahkan domisili diakui di Pangambangan, tempat Balai Nan Sarunai Kapulawang Langit. Kapulawang Langit itu diberikan terbaru dari makam Putri Mayangsari. Kapulawang Langit itu artinya bahwa seluruh jendela, pintu, dan keberadaan balai itu sebesar alam semesta langit. Jadi siapapun yang datang ke sana pasti dia merasa nyaman. Itu kalau ibu bapak ke kuburan Putri Mayang, tanyakan apakah benar Balai Nan Sarunai, Batamat, Kapulawang Langit di Provinsi Kalimantan Selatan itu dari situ, dan dari Hatumun yang sudah kami laksanakan. Nah, singkat cerita dari situ, disitulah saya diberikan petunjuk bahwa kerajaan Nan Sarunai itu, kita itu adalah turunan orang pintar. Kerajaan Nan Sarunai pertama ada di Banjarmasin, di Pulau Dayak. Itu tidak ada Banjarmasin, tidak ada namanya lain, hanya Pulau Dayak. Kerajaan pertama, kerajaan tertua, dan orang pemegangnya adalah orang Manyang. Nah, dari situ saya mendapat lagi bahwa kerajaan Nan Sarunai memiliki dua walas Patis dan Pitu Uria atau Uria Pitu, yaitu 12 pejabat tinggi dan 7 pimpinan pasukan. Dua walas Patis ini sudah menjalankan sistem pemerintah, dan itu juga yang diadopsi oleh pemerintah tertua Kalimantan Selatan, sistem pemerintahan. Jadi saya katakan ini karena setiap saya turun, ibu bapak saya yakin dan percaya belum pernah menginjak namanya Kampung Meratus, yang paling tinggi di Meratus Balai Ananai, Pak Karlia. Itu Balai Ananai di puncak paling gunung. Bahkan kalau kita sampai saatnya, muka kita itu bisa basah oleh awan, saking tingginya Balai Ananai. Dan di sana saya berorasi di Balai Ananai itu dengan berbagai macam corak pandangan. Saya pernah diuji di sana. Saya setelah orasi saya katakan, aduh, nyamannya minum kopi. Padahal kopi sudah diserahkan di depan saya ini berteko-teko. Ada 3 teko waktu itu kopi. Setelah saya selesai orasi, nyamannya minum kopi. Tanpa disadari, satu orang laki-laki membawa gelas kopi besar dengan piring, lari ke dalam balai, langsung menyerahkan kepada saya. Kopi ini saya taruh lagi di lantai, saya berbicara segala macamnya, tapi saya memandang kopi ini. Nah, saat kopi ini saya mau menyentuh gelas ini, gelasnya meloncat. Di situ awalnya heboh di balai itu. Saya sudah masuk ke sana. Jadi ibu bapak semua, pengalaman yang saya jalani, saya menjalani. Tapi dasar prosesi saya juga adalah cerita. Dan saya sudah membaca buku kakak saya itu. Nah, tapi mungkin mereka tidak menjalani, saya menjalani. Jadi dari situ saya mulai turun di Kandangan. Apa yang saya bawa di situ? Bukan nama kami, bukan nama Pak Karli, bukan. Yang saya ke situ bawa adalah Patis Uria Tadung Wanyi. Mohon maaf Datuk, aku kada heronom. Tapi aku ibarat. Pengalaman kami. Patis Uria Tadung Wanyi dialah menguasai wilayah Kandangan. Turun ke bawah lagi, Kabupaten Rantau. Rantau itu bukan kena diambil seadanya, tetapi itu adalah nama satu orang Patis, yaitu Patis Uria Rantau. Turun lagi ke bawah, Barabai, Amuntai, di situ yang memegang adalah Patis Uria Kuripan. Turun ke Tanjung, di sana Patis Uria Jangkung. Turun ke Balangan, Patis Uria Deah, Balangan. Turun ke Tamiang Layang, Patis Uria Mapas.
pergi ke Buntok, Muara Tewe, Pati Surya Panglima Batur, pergi ke Wadah Daun Sanak Kita di Marabahan, Pati Surya Saluang, dan yang terakhir Radius Kerajaan Sarunai pada saat itu adalah Pati Surya Pati Rumbih yang ada di Kapuas. Ini perjalanan yang akan dijalankan. Nah, jadi oleh sebab itu, lalu siapa yang berpusat di Banjarmasin? Itu adalah Pati Surya Matahabang. Siapa Pati Surya Matahabang? Pati Surya Matahabang adalah seorang yang menjaga kerajaan dan menerima upeti-upeti yang diantarkan dari beberapa patis yang menyebar di wilayah Kerajaan Sarunai, ya salah satu tadi Kandangan Rantau Barito Timur dan segala macamnya. Nah, suatu saat Pati Surya Mapas tidak bisa mengantarkan upeti, beliau memerintahkan kepada Damung Raya awat atek itima kerajaan. Jalan kaki saat itu kan tidak ada sarana, paling tidak cukup. Nah, berangkatlah, sampai berangkat ke kerajaan, ternyata di kerajaan tidak ketemu dengan Pati Surya Matahabang. Yang ketemu itu Darangan nih. Siapa dia? Nama Darangannya istri pertama orang Maanyan itu adalah Nur Hayati, itu Pati Surya Matahabang. Nah, Nur Hayati inilah yang dengan Pati Surya Matahabang memperanakan Putri Mayangsari. Nah, setelah Damung Raya ke sana tidak ketemu, terjadilah percintaan antara Nur Hayati dengan Damung Raya, dan setelah itu Damung Raya pulang ketemu dengan Pati Surya Matahabang. Disitulah yang seperti dikatakan oleh kakak saya, dibunuhlah Damung Raya oleh Pati Surya Matahabang. Berita pembunuhan kematian ini terdengarlah oleh Pati Surya Mapas. Pati Surya Mapas tidak terima. Pati Surya Mapas nyintak Manau nina dapat rawilung. Manau ku iti lansar temu meyak Maryam, haus darah lapar daging, jiwa ganti jiwa. Minau Pati Surya Mapas minau. Sampai negara separuh tumpuk negara selesai dibunuh oleh Pati Surya Mapas karena mau mencari Pati Surya Matahabang. Setelah ketemu, Pati Surya Matahabang mengundang dan bernegosiasi secara merupakan musyawarah karena kesalahpahaman dan segala macamnya. Dan saat itu juga Pati Surya Matahabang juga membunuh Nur Hayati untuk hal itu, dan akhirnya penebusan itu diserahkanlah Putri Mayangsari kepada Pati Surya Mapas dan dibawalah dari Banjarmasin ke Jaar Tamiang Layang sampai saat ini. Nah, setelah itu sudah beberapa tahun kerajaan Majapahit sudah menyerang. Nah, setelah itu dengan keterpurukan ini barulah masuk kerajaan Demak membawa keislaman di wilayah Pulau Dayak. Disitulah Pati Surya Matahabang diberi permaisuri perempuan dari kerajaan Demak, dan disitulah pertama kali satu-satunya orang Maanyan masuk Islam, Pati Surya Matahabang Batasmia menjadi Sultan Suryansah. Siapa yang mengislamkannya adalah Khatib Dakyan, orang asli dari kerajaan Demak. Dan ini ibu bapak saya sudah datang ke makam Sultan Suryansah. Di situ kalau tidak salah 3 hari sebelum haul Sultan Suryansah saya datang ke sana. Saya mengatakan saya utus ini dan sebagainya. Saya difasilitasi oleh orang banyak di makam Sultan Suryansah, dan saya masuk ke makam Sultan Suryansah. Makam itu panjangnya kurang lebih sekitar 5 meter dari sini sampai di situ panjangnya. Jadi di sebelah itu permaisuri, tidak dikatakan namanya karena nama asal istrinya yang pertama orang Maanyan ini adalah si Nur Hayati. Kalau yang itu adalah orang Demak, dan itu hanya permaisuri Sultan Suryansah, dan di tengah Sultan Suryansah dan di sampingnya adalah Khatib Dakyan yang mengislamkan beliau. Nah, saya langsung masuk lewat samping depan atas kepala, saya sujud, saya bawa kembang rampai. Datu aku hawi awat aku kainya jarahanyu hamuka ulun rama andrawiti, amun aku halak jarahanyu bungkam membawa aku dan hawi kemarin dia yang upiku kemarin. Tapi apabila aku benar, bantu aku, bahkan ami kewibawaanku penalun ramah.
Akhirnya aku namado masang kalung ngeiru hang misan itu nutup kemolek tayut nih dan kairu otomatis wawa tep 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 saksi nenek tidak ada konsep. Saya menjelaskan bla 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 bla, akhirnya baru saya menceritakan belum separuh, berdirilah salah satu ustadz di samping. Apa yang disampaikan oleh daun sanaku adingku itu bujur ya ustadz, bahwa itu balalu aku akhirnya sama harum nyanrennya ustadzlah yang melanjutkan semua sejarah siapa Sultan Suryasah. Berarti apa yang saya sampaikan tidak salah, karena sudah diteruskan sebenarnya mereka tahu bahwa Suryasah adalah Patis Surya Matahari. Saya sudah berkunjung ke sana dan saya kembali juga berkunjung ke Amuntai. Di Amuntai ada candi yang diagung-agungkan orang. Saya katakan ibu bapak salah mengagung-agungkan, karena candi itu bukan tempat yang biasa-biasa, tetapi itu adalah tumpukan para mayat prajurit Majapahit yang dibunuh oleh pasukan Dayak waktu perang kedua. Nah, ibu bapak yang bagus datang itu satu di mana? Tolong ke Pasar Arba. Di sana ada masjid tertua namanya Masjid Pusaka. Itu satu. Yang kedua di mana? Ke Pelampaian. Ibu datang ke sana karena di sana ada namanya Supan. Jadi Supan bukan nama orang bahasa Banjar lah, namun bahasa Takamanya niru unengan pangantoro biasanya Supanro hang materno welong. Dami hanya inu ngaranni Supan balalu hang latoiro panangkulan. Amun hang putut kayu-kayu hante hang ansak ieu panangkulan. Nah, dan lebih lagi seriet lagi adalah apabila hanya habang lemure antakam habang bangah dan segala macam iru adalah Allah ra'a puang saalah tal Allah ra'a itu ada semua ibu bapak semua. Tapi takam aku secara pribadi bahwa iru adalah uras pelaksana, uras kakah, uras datu, uras turunan. Dami aku naninun aku ibarat laku kerawah, tetapi aku pun ibaratnya bahwa aku adalah membentuk aku tidak ada lain secara vertikal. Hutuarku kau, aku tidak akan berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tetapi selama gue rumah dunia, aku akan menghargai ketua pelaksana hiye pun duan sekawan tutu mama sabelo kena makin dihargai itu. Nah, jadi ina garis besar nih sehingga Balai Nan Sarunai Kapulawang Langit yang dijaga oleh Batamat Provinsi Kalimantan Selatan berdomisili hang Jalan Petran, Gang Kembang, hang Pusat Pangambangan. Dan hanjiru bahinon aku mengajak matakan katuluh salah satu bukti bahwa sebenarnya takam mampu nomoniru, tapi takam uras kerasa, puang buti-buti perlu takam muneng habanyaro, apalagi komplek DPR dan segala macamnya ramah. Tapi puang sempat berpikir keliru, dan aku pun di luar nalarku nampak takam kerasa ketuluh dalam hal ini. Nah jadi ina garis besar yang menceritakan nama katuluh ini ramah lagi hal lebih prinsip. Dan apabila aku bapaner yakin niscaya percaya non sampai mata anrau lihat di konsegar taduh aku na bapaner niscaya non apabila aku tak daya takam bapaner takam pakai pusuk amun makai pusuk hitung naon le bapaner latu nelak nyenrekin kasau rampan hamal apabila takam dulu. Nah, jadi iru apabila kenapa iru garis besar nih sehingga akhirnya balalu mulek majitirunen irulah kerajaan Sarunai takamna iru berubah ingun satakam puang tahu pemanalu pangasumo pangataru dami haut utus isaira iru ipulaksanai katuluh berubah inun satakam melaksanakan iru haniti. Wainun takam pang melaksanakan kapuas, wainun pang melaksanakan habuntok, wainun pang tamilayang, wainun pang arohang hangtapin, wainun sa pang hapenah banyar bedas. Tapi hitung naon. Apabila habang atay naon na anculas rencana takamiti ekat hindra iti bubar. Hitung leh naon. Tapi apabila naon tulus malamiti. Dan hitung irunen ya seri nunti mak tata kami irunen. Suah siti nalaksana. Pireng puluh tahun pangsuah dan tidak pernah tergubah.
lupdis, terlupakan semua. Bulu wah ingon takam melaksanaina daya habuang pandut titi ku bahasa pandut eleh aku ti. Yalah seumur ku belum tahu yalah lagi angplangka itu hampir lebih separuh adalah uras turunan nengka utus Irak gitu. Bulu wah ingon satakam hangiti Haiti ramah terus aku Haiti boba inung takam Haiti irulah kembali ini tidak lepas kaitannya dari sejarah Datuk Takam Christian Mandolin Simbar. Inung takam itu buka-bukaan bapak nek takam apit rawen apit batu buka nampak takam sampai kerasa sejarah tidak ada kata terlupakan ikat laguan palas terlupakan takam harus membuka kedok itu. Tidak ada kata-kata terlupakan. Jadi bahwa takam melaksanakan itu adalah kunci strategi takam. Kekuatan takam itu kembalilah madatu takam Christian Simbar. Aku tahu ini asrama sampai tatinan undengan Christian Simbar Habib pada tuan takam. Nihau papir kaditi pirana, nihau erkawa pistol, nihau erkawa jendir. Lepuh nyarang kaimono hitla atu mungkin si kanon kerasa surah itu buluwah inun saat aku ngusul sampai ada menemiti lalang teka perbatasan buntok ya sampai pasar panas ya aku laku lalang jalan ganti jalan amat yang menjadi jalan Christian Mandolin Simbar sore ulun gerumus ulun panas ateku buluwa inun sa jambatan kalayen bro takam laku itu jambatan Christian Mandolin Simbar suret ulun tatap ulah ulun jambatan kalayen bongkar naon kuburan moto hero naan surat mahing ulun hero takam berterima kasih mapulaksanai kami di hangnan saruna unai biar atini ya ulun bungul-bungul katiru puang bungul-bungul iru raja pintar iru ulah kata wen inun sangine iru pamita tamelan mita tamelan mita bayar mita tamelan kurang inun sadedeh taneh tamelan iru ning ubur iru dedeh tamelan ning ubur iru belum inun saruna kubur madara maka sekena tidak berdasar sangat berdasar daya inun buang apa handut itu sa pusat pemerintah takam itu Hamadara ya ru ibu kota Kalimantan Tengah ru buang itu tapi sampai kerasa ceritanya. Nah, maka ini baru takam maina-ina daya takam itu menggiring datu takam hingga kerajaan Serunai sampai takam napas kerajaan takam itu sebujurnya maka mamangan petang keresane ulun sampai nakal saya utama menghargai kerajaan takam turunan datu takam Indonesia takam tulak hingga kerajaan takam turunan datu takam tulak mati bu Indonesia takam menghitik yuhinon. Jadi pengusaha berpikir jabatan naon segala macam nahina selagi puang turunan teka datuk takam Simbar hingga kerajaan Serunai nage tampuk mengiti jangan bermimpi hanya piu nage jabatan ini takam menggiring maiti daya nguma kesepakatan maka nih mau neng habuang pangkaraya narama hingga utus takam itu namun sebuah nguma hingga pakat itu ama kira-kira ku tapul neng takam itu lama pula kaya ru sarama takam neng sabi daya datu takam itu na ami kesepakatan apabila Soekarno ngami provinsi Kalimantan Tengah maka A akan begini B akan begitu inun sepakat nanan kerajaan tanah nanu takam hang kaitannya ya rohanan Serunai nguma meti gere hayati tamam gere hayati takam ke iyo babuntal-buntal kawan penatau pabunda takam iti dihantakan na satina generasi takam gaha na ami ulun harapan gaha na ami ulun iming-iming iya tamam nito ino sa kaiput ni dami ang pangalan ama ka sa garon ninong takam lagi ina hal terjadi hingga takam sadi takam na iming-imingkan daya walaupun bagaimana sangarani datu takam Christian Simbar Christian Mandolin Simbar maka aku pengulang baju itu dan pertemuan asal Sabtu Rudia melaksanakan debat mata katingan itu apabila pun masuk agenda nih ngarani hangina
Christian Mandolin Simbar pengoso gendairo. Aku paling pertama dan pasukanku hingga Kasel hingga Banyar hingga Barito Timur. Kami pengsegan Minang dan aku konfirmasi hiro mempelsenaiku di Setiano di Pamerkupulo dan hampir hertin gila. Seluruh das Barito tidak akan turun. Apabila tidak dimasuki, maka ini belum datang pasuk. Hawang raker, salah satunya adalah napak tilas, cilik kriwut, tumbang anoy, dan Christian Mandolin Simbar, gere, mitah yiti balalu, mulai takulumuar. Balalu tak kami tipang bertepatan. Aku nanti mapropos lama. Naan, saya merencana kawan itu, poweng, jangan katakan itu, poweng rencana itu. Rencana spontanitas sapambari taka merubung ng panjari ikuti naurintetan ceritaku tapi itong naon ay kemarin apabila kamu atin ang berkhianat untuk pertemuan itu dan naang kepentingan untuk itu niscaya naon ang makasadar muncul lagi di ya generasi tak kamu diiki lawit putek cara berpikir, cara pergaulan itu pun yang tak kamu makanya habang inarong na yan baru tak kamu pada Tuhan tak kamu Christian Simbar daya tak kamu na yung hati ini ang udeo ulun sagar na iti ayo padahal tak kamu pun sadar kerajaan Kalimantan itu adalah kerajaan Sansarpai di seluruh wilayah Dayak Kalimantan dan Pulau Dayak. Iya, ulun Kalimantan sebenarnya ulun takamanyan harus ditakamlah sebagai kuasa. Sebenarnya buah itu setakam tadi ialah lalit mah celintik kan gimana? Ekat puspes sepanai-panai maru mati maru manai. Tapi takkan tidak ada kahabahan abe. Lemorean mulo pura takam na yung takam ikumpuro mupakan. Kiti poweng nasusun pengurus ni. Iya, sarang ketua ni na bendara ni ang bawe. Aku salut adik Bapak Selamat, aku salut adik Sri. Dan takam katuluk. Oleh sebab itu hangina, makanya amun aku mau pernah ngajarahin aku ibarat sampai sekecil-kecil ini, sampai mentantau oleh diri dari situ naon. Cuman aku membatasi ngami kelas mereka dulu. Itu pengalaman, aku tidak berdasarkan referensi dalam artian aku ngomong buku, aku membaca buku, tapi itu pengalaman sepenjalankan. Hang wilayah jelas-jelas adalah wilayah kerajaan Kalimantan. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini aku mengapresiasi luar biasa mempelajari itu Bapak Dokter hanya merencanakan bahwa amun takam galis andra malen kaiti takut kalayo hari Banyar habis digetek ya paloi balalu takam ti harus naan unengan naan sanyantu ehat ni bulu inon na bentuklah pengurus papatut mamae na panitina regenerasi. Daina beda andi Dusmala beda ada rasa sama lah. Beda andi lembaga adat beda. LSM lain beda ada rasa sama. Giti eka takam basing utus ira ieu. Apabila pengutus ira ieu puang belum pengumah. Nih. Jadi aku melemiti mengapresiasi hiye pun ulun-ulun seakan percaya nyanto itu aku siap narime ekat aku laku dengan hormat marumung ramah katuluh ada takam red si ini red si ini ekat iru semarau itu umum dami amede ekat terus amini iru sepaling marau di luar iru pertimbangkan mae-mae daya Haiti utus TK here patis berita dewanyi iru buang ikat pakarli utus TK patis kuria pati rumbi buang ikat pegatnya patis ka uria mapas buang ikat aku buang ikat pagat pak gini patis ka Prima Batu buang ikat Pak Setiano
Rama. Jadi ada hampe dia balalu inun sulah henero. Ha inun saya pakai pengibara. Maka aku ti pada utus singkat aku titi duan panai dia akan beribara sejarah itu. Ina sana harapkan takkan. Jadi untuk hal itu aku mengapresiasikan, silakan tanpa suk hiye urunnya tu takam itu dia belum takam ngami waktu. Bujur sapua akan ngampi hante, akan ngampi rakat, ngampi rahib takam menadi. Daya watakam itu pertama aku iwara po uweng unsur politik samina poweng. Unsur antara penyugih panata poweng. Ekat nih nonsir ku piyo satu buah politik iyo harus kude ada sama si ini promong ramah takam itu belum umat politik hiah ini belum dia jadi pacar sawung babur. Ekat nih kembali sama pribadi takam silakan takam mendukung saat sepatu dan takam akan mensupport si pun ulun takam seakan menjadi hang kiprah hang ajang politik. Nah dan udi iru balalu aku secara pribadi dan papire ngami masukan lain bahwa di kumpulan takami dia buang sekat titi pasti naan dia sakarwe sakatelo bu harapan takam pasti akan lebih lama, pasti lebih lama. Bulu unengan dia hang awe inu takam haka puas inu takam habuntuk inu hatta milaya atau pena banyak atau sahabalai aru balai nan sarulai nan pena banyak amun saya bapaner di mana sarulai. Jadi takam kumpul buat takam minum figur-figur dia silakan ekspos ay dia ngaran antuk bulu dia takam nang tahun inun hanya bujur-bujur ngene ranah itu menggiring takam kembali nampan takam mulai welum dami welum nan sarunai ru nyata hidatu Kristen simbaro iru pada welum mata kam katulu. Jadi oleh sebab itu hang pertemuan takam dia mahan ruwe atau mahan telu balalu dinung hiye seakan muncul tahunnya tuehan takam ketelu hang jajaran kepengurusan takam dan pengurusina takam berharap tidak akan bawai sampai apapun dan takam mengukir sejarah awal dan itu tidak ada dari rekayasa amun naon dari rekayasa aku pribadi Habib Miti Andri Kawan Plusnya itu tidak ada rekayasa, tidak ada titipan. Aku pengakuan bersumpah. Daya inun, daya iri senapan ya. Jadi iru kira-kira aku. Makanya aku pada ikut tiga itu Jadi irulah arti keinginanku dia silakan ngaran-ngarani aku mengapresiasi ya tata aku nendro dia pun ngaran-ngarani silakan belum dia takam pelajari hiatu buat takam nentau dalam jangka waktu pilih dia mungkin apakah hitungan raw atau minggu atau bulan dia buat takam nentau dia buat takam kembali aku ini siap hang awe pun kapanpun aku siap untuk pertemuan dan lebih hantai ikaiti daya aku ibarat runen engkau kerajaan surunati buang ikat isak patis iru ramah turunan tekan dan harus menyuarakan iru dan kita akan muncul hantai iru. Jadi aku yakin ulun puang ke iu lagi balau tahu ipusu mata kamakan datang takam tiku tak pusu itu mehenam mata betul kira ku iru matampeku aku ngampulek kemulek aku ibarat runen aku pong nerau naon datuk dia aman aku nerau naon datuk moyang maka irunaan kawan penduduk kawan paharongan sana siap lebayah dah kami kulit biti semata naon datuk haut nindra naon haut ibarat dan itu aku pun tak menutupi daya aman aku timate aku terpenjara aku bunuh ulun uhak aku lawah penang banyar ya tetapi tadi aku ngene katulung ngaran naon datuk moyang engka utus kerajaan sarunai malah kata tuluh nih kawan luang nauka kawan pintu nauka kawan jendela uras nauka panganan kota en oneng belum oneng manre kawan pehewuk musganan po uwe kurang kami banyariru itu harapan kami mak kami ketuluh utus irak nan sarunai awat kami datuk
mitah aku dan kembangkan makatulu pelasnaikan ketulu. Jadi aku ngampulek datang menau ulah aku ngampulek marumung rama. Terima kasih amanaan hal gabungan tarung sonang kuah malwiti ngampi hanang ate maknaun katulu rumung rama ini amah pelasnai ketulu aku ampun maaf. Tuhan Yesus memberkati. Amin.